Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan selalu mendapat limpahan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Berjumpa lagi dengan program Salafi Banten yang akan menghadirkan kisah menarik dan inspiratif tentang kehidupan para santri di Pondok Pesantren Salafi Puru Riyadul Awamil di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pondok Pesantren Puru Riyadul Awamil berdiri sejak tahun 1991. Didirikan oleh Kiai Haji Saifuddin Abdul Haq. Kala itu sang Kiai hanya memiliki 4 orang santri kalong, atau santri yang hanya datang untuk mengaji tanpa menetap di pondok. Seiring berjalannya waktu, Ponpes Salafi ini kini memiliki 76 santri yang berasal dari berbagai daerah. Terdapat 11 kobong santri putra dan 4 kobong santri putri dengan keunikan dan ciri tersendiri dari bangunannya. Bangunan Pondok Pesantren Puru Riyadul Awamil ini memiliki arsitektur layaknya panggung. Sedangkan nama Puru Riyadul Awamil disematkan sebagai nama Pondok Pesantren Salaf ini, tak terlepas dari kisah perjalanan hidup sang kiai, di mana dahulu ia mempelajari ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Riyadul Awamil Cangkudu, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Kata puru yang merupakan jama dari kata far'un dalam bahasa Arab memiliki arti cabang. Di Pondok Pesantren Puru Riyadul Awamil ini, para santri diajarkan kitab kuning seperti kitab Awamil, Ta'limu Ta'lim, Duratun Nasihin, Riyadul Badi'ah, dan Alafiyah. Kitab-kitab berisi ajaran Islam itu dipelajari setiap hari melalui kegiatan mengaji, seperti sorogan, tasrifan, hingga bandungan. Kiai Haji Saifuddin sebagai pimpinan Pondok Pesantren Puru Riyadul Awamil berpesan agar pondok-pondok Salafi di Banten terus meningkatkan pembelajaran tentang Islam kepada para santri, agar terbentuk menjadi pribadi yang disayangi Allah. Pemerintah juga diminta untuk berperan aktif dalam memajukan Pondok Pesantren Salafi. Sang Kiai juga mengajak para santri dan remaja muslim untuk memperdalam ajaran Islam, khususnya di Pondok Pesantren Salafi, serta memanfaatkan ilmu yang diperoleh bagi masyarakat luas. ...76 orang putra-putri. Dari dulu mah ya memang di rumah itu yang 4 orang itu. Nah, sekarang bertahap, memang dari bertahap, punya pondok 1, terus 2 gitu. Nah, sekarang alhamdulillah bertambah menjadi 5 pondok. Punya pondok putri 2, yang laki-laki 3. Pondok pesantren ini dinamain Pondok Pesantren Puru Riyadul Awamil Ilmu Sarbini lengkapnya. Jadi kebetulan dulunya saya itu pesantren dari Riyadul Awamil Cangkudu Baros. Ya, alhamdulillah saya setelah di rumah mempunyai santri, saya ngambil pondok pesantren guru saya, yaitu Riyadul Awamil. Makanya kalau saya itu puru, jadi asal dari far'un, cabang. Jadi maksudnya cabang Pondok Pesantren Riyadul Awamil, yang aslinya Riyadul Awamil itu pondok pesantren yang di Cangkudu Baros. Ibnu Sarbini, kebetulan saya ini anak lelaki pertama Kiai Haji Sarbini.
Gitu. Makanya saya langsung simpulkan nama pondok pesantren Puru Riyadul Awamil Ibnu Sarbini. Purunya cabang dari Baros, yang aslinya Riyadul Awamil. Ibnu Sarbini itu bapak saya. Banyak yang dinamakan pondok pesantren Puru Riyadul Awamil. Santri di sini berasal yang dari tetangga kampung ada Citerep, terus dari Cigelis, dari Cibaliung, dari Sumur juga ada, yang dari Panimbang, yang dari Mes, yang dari Lampung, malah yang dari Bandung juga ada. Dulu mah ada yang dari Jakarta juga ada, dari Jawa Tengah juga ada dulu mah. Gitu. Kalau sekarang ini kebanyakan memang dari Lampung, yang dari Bandung, yang di sekitar kecamatan Panimbang sampai kecamatan Sumur. Bangun tidur kalau santri subuh ya, jadi harus berjamaah, tiap waktu harus berjamaah. Subuh, habis subuh ngaji Quran. Bulan suci Ramadan dijalani para santri dengan penuh sukacita. Setiap memasuki waktu sholat, mereka bergegas menyiapkan diri untuk sholat berjamaah di musola. Waktu luang pun dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan pondok, serta mengerjakan kegiatan positif dan bermanfaat lainnya. Tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-9 dari 10 negara dengan kasus campak terbesar. Penularan campak rubella dapat dicegah dengan vaksinasi measles rubella melalui kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Imunisasi dilaksanakan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rumah sakit dalam 2 tahap. Mari wujudkan Indonesia bebas campak tahun 2020.
disamaikan kaping telu iku sekaru kloro haling ngarepaken ni huruf kloro ing isim lan ngana sebaken ni huruf kloro ing hobar wa sebelas mepako cerita orang-orang minap disamaikan kaping papat iku sekaru huruf kang ngana sebaken ni huruf ing isim balaka wa hi arbaatu arufin uta huruf iku Ada pula kegiatan keagamaan lainnya yang dijalani santri setiap hari. Kegiatan lainnya dijadwalkan pada malam-malam tertentu, seperti muhadoroh pada Senin malam, murotal atau qori pada Rabu malam, dan yasinan pada Kamis malam. Nah, setelah mengikuti pengajian kitab Duratun Nasihin, para santri pun melakukan kegiatan lainnya, yaitu sorogan, yang dipimpin Kiai Haji Saipuddin Abdul Haq. Terus ya. Terusin. Terus Bang. Terus ya. Terus tar, terus. Terus. Terus ya, terus. Salah seorang santri pondok pesantren Furu Riyadul Awamil mengaku senang berada di pondok ini. Selain dapat saling berbagi dan mendidiknya untuk hidup mandiri, lingkungan pondok pesantren Furu Riyadul Awamil juga membuatnya betah menuntut ilmu agama Islam di tempat ini. Asal dari kampung Pamatang Salam, kurang lebih 2 tahun. Selain ilmu agama, ilmu umum, ilmu pertanian, pokoknya banyak. Yang paling sulit itu belajar nahwu dan sorof. Sulitnya karena satu, kurang memahami, kedua mungkin masih tahap karena masih kurang lama gitu, ketiga nahwu sorof jarang dipelajari soalnya yang ngajarnya gitu abinya sering ada tamu gitu, jadi diganti sama yang lain gitu. Kesan Yati belajar di pondok ini, untung kesatu tidak membutuhkan biaya, terus nyaman, bisa belajar membaca kitab kuning, dan pesannya semoga pondok ini bisa lebih maju, lebih banyak santrinya, dan bisa menjenjang ilmu agama yang lebih tinggi dan berfasilitas seperti orang lain. Ya,
Biasanya di sini semuanya santriawan-santriawati disuruh kalau bulan puasa itu disuruh ngapalin Al-Quran, satu Al-Quran, terus sama pasaran kitab. Banyak pasaran kitabnya, biasanya 15 itu ditamatin semuanya. Harapan Yati kalau keluar dari pondok ini, mudah-mudahan santrinya nurut lebih banyak dan semuanya mengerti ilmu agama dan semuanya yang pesantren di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Harapan Yati untuk pondok pesantren yang Salapi ini Yati dipengen pondok pesantren ini tetap Salapi. Soalnya kan sering sekarang mah awalnya Salapi, terus semakin majunya zaman jadi modern, jadi pengennya ini mah tetap Salapi. Kalau Salapi kan kita bisa baca kitab kuning, terus mah biayanya sederhana, bisa masak, bisa pertanian juga sering diajarin di sini mah. Iya, buat Yati, untuk Umi dan Abi, kalau nanti Yati nggak ada, terima kasih telah memberikan ilmu kepada Yati, dan Yati minta doanya kepada guru Yati, yang paling utama guru Yati, berikut teman-teman Yati, teman seperjuangan. Mudah-mudahan Yati setelah keluar dari sini mempunyai ilmu yang bermanfaat. Tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-9 dari 10 negara dengan kasus campak terbesar. Penularan campak rubella dapat dicegah dengan vaksinasi measles rubella melalui kampanye imunisasi MR pada bulan Agustus dan September tahun 2017. Imunisasi dilaksanakan di lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan tingkat dasar hingga rumah sakit dalam 2 tahap. Mari wujudkan Indonesia bebas campak tahun 2020.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu wa adyanal kafarata wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassaku syari'atahu sholihin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man arada ay yahfadhal ilma fa alaihi ayyul jamahim khamsa khisalin. Al-ula salatul laili lau raq'ataini wasaniyatu dawamul wudu'i wasalisatu at-taqwa fis sirri wal alaniyah warrabi'atu as-siwaku wal khamisatu ayyakula littaqwa la lisyahwat. Sadaqallahul adzim. Nu makruh dipaju, nu nong toti cokot, nu neng teti cepet. Eta lain-lain anu kasebutkeun ngosongan barang haram. Nek kumaha diijabahna urang doa. Sedangkan cek ilmu faqih anu kasebutkeun as-sholatu teh doa cek lugot. Ya. Jadi salat teh cek kali pagi mah lugot, jadi doa cek lugot. Ari kala doa atuh kumaha diijabahna kulantaran fasun bata kadam cek Allah ka Nabi Musa ge bila mana anjeun ngarepkeun diijabah doa anjeun kosongan beuteung anjeun tina barang haram. Anu kaduana wa jawariha anil asom anggota anjeun jawariha anggota anjeun anil asam nyaeta cegah tina kamaksiatan leungeun ulah cebak cibik kana barang haram ya. Anu kasebutkeun suku ulah dilempangkeun kana nyaeta perkara anu haram. Anggota urang saya ngapanon urang ulah dideuleukeun kana anu haram, ceuli ge ulah dikeun anu haram. Kitu. Nah datang ngadekeun musik teu haram eta musik eta. Alat malahi nya. Musik eta alat malahi. Zaman kuari mah santi tah saha tah kuari mah. Nanu diomean HP. Ari kala HP aya musikan neng nong pan. Buku titah belajar ku guruna mah. Nya, titah ditalar tah pelajaran tah diapalkeun kala ngomean musik bae hayo. Atuh teu kumaha nempel eta ilmu moal nempel. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi manusia, khususnya ilmu agama Islam. Dibutuhkan kesabaran dan kesungguh-sungguhan dalam meraihnya, diiringi dengan doa dan ibadah yang khusyuk. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang berilmu dan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Tak terasa 30 menit Salafi Banten edisi spesial Ramadan hadir menjumpai pemirsa. Saksikan episode berikutnya hanya di Jawa Pos TV paling Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.